Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tapi aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsyafi dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Kita melihat dalam bacaan Injil di sini ada sesuatu yang mau diungkapkan oleh Tuhan, bahwa misi Dia tidak misalnya selesai dengan Dia pergi, namun sebetulnya akan diteruskan oleh kehadiran Roh Penghibur yang disebut dalam bacaan Injil hari ini. Roh Penghibur itu akan membuat orang menjadi peka akan dosa, peka akan kebenaran, peka akan penghakiman. Dosa, kenapa? Karena bisa saja orang itu istilahnya karena melihat ada sesuatu dinamika di dalam hidup dan Tuhan hadir dalam orang yang beriman akan Tuhan, membuat orang yang pikirannya itu sempit akan menganggap bahwa orang yang percaya kepada Tuhan menjadi orang yang menyimpang dari Allah. Kenapa? Karena pikirannya hanya diatur dengan satu hukum yang tertanam di dalam pikirannya, dan dia tidak terbuka akan dampingan Tuhan, akan dinamika Tuhan. Orang seringkali lupa bahwa Tuhan itu adalah dinamis yang membuat kehidupan ini itu penuh dengan dinamika. Kehadiran Tuhan tidak membuat pikiran kita kaku, namun membuat pikiran kita itu selalu terbuka. Karena apa? Karena dinamika dunia itu membuat orang harus peka akan sesuatu dari Tuhan juga. Karena kekakuan pikiran justru membuat orang bisa melakukan dosa dan menyalahkan orang lain pula. Orang justru bisa bertahan di dalam dosa karena dia tidak percaya. Oh, dianggap Tuhan itu ya koyong ini. Sehingga dia tidak bisa melihat bahwa Tuhan seringkali adalah kehadirannya out of the box, di luar dari pikiran kita. Nah, lalu kebenaran, karena sebetulnya apa yang diwatakan oleh Tuhan ini itu membawa kita semua ada di dalam jalan menuju kepada Allah. Kebenaran sejati hanya dimiliki oleh Allah itu sendiri. Penghakiman, karena Roh itu sebetulnya bisa menghakimi diri kita sendiri. Kita menjadi PK akan diri kita. Kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh sebetulnya hati kita ini mudah untuk bisa menghakimi diri kita sendiri. Apakah tindakan kita, kata-kata kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kita bisa meriksa batin kita sendiri. Karena penghakiman itu sebetulnya yang mau disebutkan dalam di sini. Sebetulnya kita tidak lagi membutuhkan pembela, kita tidak lagi membutuhkan istilahnya itu penuntut, karena kita sendiri bisa menuntut diri kita sendiri. Kita sendiri bisa membela diri kita sendiri kalau kita memang benar. Karena apa? Karena Roh Penghibur itu akan membuat hati kita bening dan jernih, sehingga kita bisa istilahnya itu melangkah dengan pasti apa sebetulnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga di sana Tuhan sendiri mau mengatakan bahwa berguna bagi
seluruh pengikutnya kalau dia pergi. Kenapa? Karena roh penghibur itu tidak hanya memberikan sabda, tidak hanya memperlihatkan mukjizat, namun merasuki seluruh kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga warta yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, tindakan mukjizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang bukan masa lalu, namun menjadi hidup kembali karena kehadiran roh penghibur itu. Nah, maka kita bisa melihat bahwa Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan untuk kita itu ternyata memperbaharui terus-menerus kehidupan kita, karena roh itu sendiri yang membimbing kita untuk bisa menangkap apa yang harus kita lakukan dan kemana kita pergi dalam menuju kepada Allah. Dengan seperti itu, kita sebetulnya merasa bangga karena Tuhan mempercayakan Roh Kudus itu kepada kita. Selamat merenung.